Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang gerak melingkar. Teman-teman, apa kalian pernah pergi ke taman bermain? Ketika kalian pergi ke taman bermain, kalian pasti akan melihat komedi putar dan biang lala. Tahukah kalian komedi putar dan biang lala yang ada di taman bermain menerapkan salah satu prinsip gerak dalam fisika loh? Kira-kira apa ya namanya? Ya, betul, gerak melingkar namanya. Seperti apa ya gerak melingkar itu? Yuk kita bahas komedi putar dan biang lala. Menerapkan prinsip gerak melingkar. Ya, coba kalian perhatikan ketika komedi putar dan biang lala berputar. Putarannya membentuk lintasan lingkaran atau bergerak di sepanjang lintasan yang membentuk lingkaran. Coba kalian perhatikan globe ini ya. Kita coba putarkan globe ini. Kalian bisa lihat pusat bola tetap pada tempatnya, sementara titik di kulit bola setiap saat berubah pada pusat bola atau garis yang melalui pusat bola. Gerak yang dialami partikel-partikel di pinggir bola inilah ya disebut dengan gerak melingkar, atau dapat kita katakan gerak melingkar atau gerak suatu benda mengelilingi pusat lingkaran atau gerak sepanjang lingkaran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali contoh gerak melingkar. Ketika kamu menyalakan kipas angin yang ada di rumahmu, gerak titik pada kipas dari kipas angin merupakan salah satu contoh dari gerak melingkar. Gerak ujung jarum jam, menit, detik, gerakan suatu titik pada ban mobil dan motor yang berputar, atau gerak suatu titik pada komedi putar dan biang lala yang ada di taman bermain juga menerapkan prinsip gerak melingkar loh. Selain itu ada juga nih gerakan bulan mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari, menerapkan contoh dari gerak melingkar loh ya. Wah, banyak sekali ya contoh gerak melingkar yang ada di sekitar kita. Teman-teman, pernahkah kalian menaiki biang lala? Pada biang lala, kita akan ditempatkan di suatu tempat atau kursi, lalu ketika biang lala berputar, kita akan mengalami perpindahan tempat. Coba lihat deh teman-teman, jika biang lala kita anggap seperti lingkaran penuh, dengan sudut 360 derajat, saat berpindah tempat pada biang lala, sudut kita terhadap poros biang lala berubah ya, meskipun jarak kita ke porosnya tetap sama. Kira-kira perpindahan ini namanya apa ya? Teman-teman, tentu kalian sudah pernah nih mempelajari tentang gerak lurus. Kalau pada gerak lurus, untuk perpindahan adalah perubahan posisi benda dihitung dari posisi awal atau acuan benda tersebut ya, di lintasan yang lurus. Nah, sekarang bagaimana ya perpindahan pada gerak melingkar? Coba kalian lihat kembali animasi ini ya. Kita lihat bahwa biang lala ini berputar pada porosnya ya. Poros biang lala adalah suatu titik di pusat biang lala yang kita namakan sebagai titik A. Ketika biang lala berputar, secara otomatis, maka posisi kita juga akan berubah. Coba kita tentukan nih suatu titik pada lintasan biang lala sebagai posisi mula-mula. Maka, ketika bergerak hingga ke posisi tertentu, kita akan tentukan titik tersebut sebagai titik akhirnya. Jika kita menarik garis dari poros biang lala ke titik mula-mula, akan kita dapatkan garis seperti ini ya. Sementara jika kita menarik garis dari poros biang lala ke titik akhir, akan kita dapatkan garis seperti ini. Kalau kita perhatikan, garis mula-mula dan garis akhir ini membentuk suatu sudut ya. Kemudian ambillah suatu titik sebagai titik acuan jika kita menjadikan suatu titik pada lintasan biang lala sebagai acuan. Kita dapat menarik garis dari poros biang lala ke titik tersebut sebagai garis acuan. Maka sudut yang dibentuk antara garis acuan dan garis mula-mula dapat kita sebut sebagai sudut mula-mula atau θ0.
Sementara sudut yang dibentuk antara garis acuan dan garis akhir dapat kita sebut sebagai sudut akhir atau theta T. Perubahan sudut dari posisi awal benda hingga posisi akhir benda, jika sudut dihitung dari titik acuan tersebut, disebut dengan perpindahan sudut. Perpindahan sudut dilambangkan dengan notasi delta theta, di mana delta theta sama dengan delta T dikurangi delta 0. Atau perpindahan sudut adalah sudut akhir benda dikurangi sudut awal benda. Jangan lupa ya, sudut dihitung dari titik acuan yang sama. Coba teman-teman lihat perpindahan sudut ini mirip dengan perpindahan pada gerak lurus ya. Pada gerak lurus, kita mengenal perpindahan delta kali adalah perubahan posisi akhir dengan posisi awal. Atau bisa ditulis delta X sama dengan X2 dikurangi X2. Namun ternyata terdapat perbedaan nih. Perpindahan pada gerak lurus merupakan besaran vektor, yang artinya punya besar dan juga punya arah. Kesepakatan kita pada topik gerak lurus, jika benda bergerak ke kanan maka perpindahannya positif. Sedangkan jika benda bergerak ke kiri, maka perpindahannya negatif. Sementara pada gerak melingkar, perpindahan sudut merupakan besaran vektor ya. Lalu kita dapat membuat kesepakatan nih. Perpindahan sudut akan positif jika benda bergerak searah dengan perputaran jarum jam. Sementara akan bernilai negatif nih jika benda bergerak berlawanan arah dengan jarum jam. Ada 3 satuan nih yang dapat kita gunakan dalam mengukur perpindahan sudut. Yang pertama, kita bisa mengukur perpindahan sudut menggunakan derajat. Satu putaran dalam lingkaran adalah 360 derajat, sehingga kita dapat menyatukan perpindahan sudut dalam 30 derajat, 120 derajat, dan seterusnya. Yang kedua, kita juga bisa mengukur perpindahan sudut menggunakan putaran. Suatu putaran dalam lingkaran adalah 360 derajat, sehingga kita dapat menyatakan perpindahan sudut dengan setengah lingkaran, seperempat lingkaran, dan seterusnya. Yang ketiga, kita dapat mengukur perpindahan sudut menggunakan satuan internasional dari perpindahan dalam sudut yaitu radian. Perhatikan kembali animasi ini ya. Ketika biang lala dengan jari-jari R berputar, suatu titik pada biang lala menempuh perpindahan sudut sebesar delta theta. Selama perpindahan sudut tersebut ditempuh jarak sebesar X. Definisi radian dalam ilustrasi ini adalah delta theta sama dengan X per R. Dalam satu putaran lengkap, panjang busur X keliling lingkaran X sama dengan 2 pi R, sehingga persamaan di atas dapat ditulis delta theta rad sama dengan X per R sama dengan 2 V R per R sama dengan 2 V radian. Dari ketiga satuan tadi, beberapa konvensi satuan perpindahan sudut yang harus kalian ketahui adalah satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 1 radian sama dengan 180 derajat per pi sama dengan 57,3 derajat. Nah, kalian sudah paham kan ya apa itu perpindahan sudut? Supaya kalian lebih paham lagi, setelah ini kita juga akan latihan soal nih mengenai perpindahan sudut.